Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat RDP terkait permasalahan yang terjadi di apartemen Bale Hinggil. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi C, Eri Irawan, yang merupakan legislator dari PDI Perjuangan, dan didampingi oleh Wakil Ketua Aning Rahmawati dari PKS serta beberapa anggota Komisi C lainnya. RDP berlangsung di ruang rapat Komisi C, Jalan Yos Sudarso Surabaya, dan mengundang sejumlah pihak terkait. Di antaranya, Kepala Badan Daerah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, Camat Sukolilo, Lurah Medokan Semampir, Direktur PT Telatah Gema Anugerah, Direktur PT Tata Kelola Sarana, Badan Pengelola Apartemen Bale Hinggil, serta perwakilan warga apartemen setempat. Warga apartemen mengeluhkan masalah akses, di mana lift yang seharusnya digunakan untuk memudahkan penghuni, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, justru dimatikan oleh pihak developer. Akibatnya, para penghuni yang sudah lanjut usia terpaksa harus menaiki tangga, yang tentu saja menyulitkan mereka. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, menyatakan, kalau saya melihat PPJB, di sini tadi Pak Sugeng kan menjelaskan di Perwali 33/2024, dan itu pasti mendasar pada PP 12/2021. Nah, kalau saya melihat di PPJB ini, Perwali 33 bisa dilakukan untuk membuka akses, karena di sini tidak tercantum kesepakatan bahwa ketika tidak membayar IPL atau apa namanya, akses ditutup, tidak tercantum. Bahasa hukumnya Pak Rizal, tolong dilihat di PPJB nanti ya. Bahasa hukumnya ini tidak mencantumkan sama sekali terkait dengan akses lift. Karena pengertian saya, bahasa hukum itu harus tercantum di sini. Ketika dalam bahasa hukum tidak tercantum di sini, maka Perwali 33 itu bisa untuk dilakukan saat ini juga untuk membuka akses. Kalau saya teman-teman dan Bapak Ibu semua, saya kira kita harus sidang hari ini, DPR KPP menyertai, bagian hukum menyertai, dan kita bertemu di sana. Untuk apa? Sisi kemanusiaan. Dan saya melihat ini Perwali 33 sudah bisa dikuatkan. Kalau misalnya tidak bisa hari ini, maka besok harus segera dilaksanakan. Tidak bisa ditunda lagi. Pak Sugeng bisa menjadi bahan untuk nanti kita diskusi dengan pihak Bale Hinggil terkait dengan PP 33 dan PPJB. Tidak tercantum di sini Pak, untuk akses lift. Jadi kalau di Perwali 33 tadi disampaikan, tidak boleh menutup akses, itu bisa menjadi bahan bagi DPR KPP untuk membuka lift. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sidak, hari ini atau besok harus dilakukan, dan DPR KPP harus ikut, bagian hukum harus ikut untuk melakukan proses tata administrasi, tata kelola, kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Saya kira begitu Ketua dari saya. Usai rapat dengar pendapat tersebut, media Lensa Parlemen menemui Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati menjelaskan. Dijelaskan dari hasil rapat dengar pendapat dengan apartemen ini tadi. Bale Hinggil. Iya, Bale Hinggil. Jadi Bale Hinggil ini sebetulnya kalau dari sisi tata aturan perundang-undangan ya, dari baik itu dari Undang-Undang 20 2011 maupun PP 12 2021, ada hal klausul yang masih harus di-clearkan lagi, diduga ada pelanggaran gitu ya, karena di klausul pasal-pasal yang ada di yang saya sebutkan tadi itu yang pertama, bahwa ketika AJB belum diserahkan maka seluruh biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab pembangun maupun pemilik. Nah, pemilik ini karena AJB belum diserahkan maka kembali ke developer. Nah, sehingga ketika dilakukan proses kenaikan service charge begitu ya, sebetulnya sejak awal sudah ada klausul-klausul yang diduga pelanggaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Bale Hinggil sendiri protes karena memang di PPJB-nya itu ada satu hal yang memberatkan dari sisi pemilik, karena mereka harus menyetujui tanpa meminta persetujuan dari
para pihak apartemen, warga yang membeli apartemen tersebut, itu yang memberatkan. Namun itu semua kembali kepada Undang-Undang 20 maupun PP 12/2021 bahwa menjadi tanggung jawab, pengelolaan menjadi tanggung jawab pengembang, dalam hal ini pembangun dan pemilik, yaitu developer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi yang tidak manusiawi adalah ditutupnya akses lift, sehingga ada masyarakat yang usianya sudah sangat tua, di atas 60 tahun, dia harus naik tangga gitu ya, karena dia tinggal di apartemen lantai ke-16. Nah, ini juga di dalam PPJB itu tidak dicantumkan bahwa ketika mereka tidak membayar dan yang lain-lain, akses bisa ditutup, itu tidak tercantum. Maka berlakulah Perwali 33 2024 yang dilakukan oleh pemerintah kota, bahwa di Perwali 33 2024 itu tidak boleh menutup akses pintu, akses lift dan lainnya tidak boleh. Maka harusnya DPRKPP ini melakukan sesuai dengan tupoksinya, dan tadi kita sudah tugaskan juga. Ini langkah ke depan untuk Dewan ini seperti apa? Yang pertama, besok kita sidang jam 9 insya Allah, mengundang seluruh pihak terkait, baik dari dinas, dari lurah camat, kemudian juga dari developer. Kita ingin memastikan bahwa, kenapa kita mengajak dinas terkait, ingin memastikan dengan pihak developernya bahwa hari itu juga harus dibuka akses liftnya, karena ada pasal-pasal yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga diduga mereka juga sudah melakukan proses pelanggaran berat, yaitu tidak membayarkan PBB dari warga yang sudah terbayar kepada Bapenda. Sejak hitungannya Bapenda sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 ini nilainya hampir 8 miliar ya, dari surat yang disampaikan oleh Bapenda sendiri. Kemudian yang kedua, yang pertama kita sidak, yang kedua DPRKPP diminta mengundang secara terpisah baik itu developer maupun warga dan DPRD Kota Surabaya dengan surat terpisah, tapi agar mereka hadir dan kita nanti akan datang. Nah, Bu, terkait apartemen itu kan melakukan pelanggaran. Apa sanksi-sanksinya sebenarnya, Bu, yang dilakukan terhadap developer nantinya, Bu? Ya, jadi kalau di di Perwali 33 sanksinya berjalan ya, sampai nanti pemblokiran, penyitaan itu nanti akan berjalan. Cuman ini kan kita masih mendengar dari satu pihak ya. Kita mendengar hanya dari pihak masyarakat yang membeli apartemen, kita belum mendengar dari developernya. Nah, ini kita juga minta Bapenda untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang agak berat kan terkait dengan mereka tidak membayarkan apa yang sudah dibayarkan oleh masyarakat kepada Bapenda. Karena NOP-nya itu masih developer, belum kepada masing-masing warga, sehingga nanti pasalnya pasti kenanya kepada pemilik NOP. Seperti itu. Dijelasan, Pak, dari hasil hearing ini tadi. Ya, dari hasil hearing ini tadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan tadi, mungkin bisa direview lagi. Jadi setidaknya dari pihak DPRD, dari pihak perwakilan rakyat sudah memberi kita ruang, sudah membantu kita. Keputusannya juga besok kita akan melakukan, dari DPRD akan melakukan sidak bersama di apartemen Balinggil. Sebenarnya permasalahan utamanya adalah keterbukaan informasi yang diharapkan bisa terbuka sebaik-baiknya dan ada keseimbangan, dalam arti warga tidak dijadikan sebagai sapi perah dalam penarikan servis charge, dan tujuan utama kita di sini adalah kita meminta hak AJB dan SHM SRS itu agar segera terwujud, segera terjadi. Tujuannya di sana karena sudah sangat terlambat. Maka melakukan perjuangan ini sudah lama, sejak 2019, 2018 sudah ada sampai sekarang. JP-nya ya. Menurut informasi bahwa lift akses untuk masuk itu dimatikan dari pihak developer, itu apa betul, Pak? Betul, jadi awal Desember ada semacam surat peringatan satu. Jadi pihak BPL mengeluarkan surat peringatan bahwa bagi penghuni yang membayar service charge harga lama, itu aksesnya akan dimatikan. Padahal dalam perjanjian sebelumnya pada tahun 2021 itu tidak ada. Pemutusan akses itu sudah tidak disetujui, dan bahkan pada kemarin Desember itu dari pihak Badan Pengelola Oki Mokhtar itu sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa akses tidak akan dimatikan sebelum ada musyawarah. Namun ternyata tetap
dari pihak BPL Oki Mokhtar melakukan pemutusan akses, jadi penyangkalan dari apa yang sudah disepakati sendiri ditandatangani atas meterai. Beberapa warga harus melewati tangga darurat. Bahkan ada ibu-ibu yang sudah usia 70 harus naik tangga darurat. Nah ini kan sudah menyalahi sisi kemanusiaan. Sudah tidak ada empatinya sama sekali. Ada 2 warga lansia yang protes untuk tolong dibukakan akses, tapi ternyata tidak dilakukan juga sampai beliau-beliau ini harus lewat tangga darurat. Ini kan sudah tidak benar. Kita mau menegakkan aturan-aturan manapun, aturan tertinggi adalah hati nurani. Aturan tertinggi adalah kemanusiaan. Terkait PBB tadi Pak, apakah warga ini juga ditarik untuk Sudah membayar PBB? Sudah, saya sendiri juga sudah ditarik dan saya sudah menyetor PBB. Namun pada kenyataannya Belum setoran yang ditarik dari warga tidak disetorkan ke pemerintah kota. Jadi ini juga sudah melanggar dan sudah merugikan pemerintah kota juga. Dan itu yang disayangkan dari pemerintah kota, tidak ada sanksi-sanksi berat untuk hal-hal ini. Kalau sesuai informasi dari Dispenda, berapa sih tunggakannya Pak? Informasi yang kita dapat, tunggakannya itu di kisaran 6 miliar, dendanya 2 miliar, total 8 miliar. Dari hasil rapat dengar pendapat tersebut, Komisi C mengeluarkan resume rapat sebagai berikut. 1. DPR KPP menjalankan fungsi pengawasan dengan A. Mengundang para pihak PT TGA, PT TKS, BPL Bale Hinggil, Bagian Hukum, Satpol PP, warga Bale Hinggil, Camat Sukolilo, Lurah Medokan Semampir secara bersama-sama untuk mencari solusi atas permasalahan pemutusan akses penghuni apartemen Bale Hinggil pada tanggal 13 Desember tahun 2024. B. DPR KPP mengirim surat untuk meminta PT Telatah Gema Anugerah untuk menyelesaikan persyaratan pertelaan dan PPPSRS atau P3SRS pada tanggal 13 Desember tahun 2024. 2. Bapenda mengirim surat teguran terkait dengan keterlambatan pembayaran PBB pada tanggal 13 Desember tahun 2024. 3. DPRD Kota Surabaya bersama DPR KPP, Bagian Hukum, Bapenda, Camat Sukolilo, dan Lurah Medokan Semampir melakukan sidak ke apartemen Bale Hinggil pada tanggal 12 Desember tahun 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.